warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Alia, tim P5 dari UPT SMPN 6 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik yang saya lakukan pada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema kearifan lokal melalui belah jari. Sebagai sekolah yang memilih implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri pada tahun pertamanya, UPT SMPN 6 Gresik perlu menyiapkan langkah strategis dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pengetahuan yang terbatas tentang implementasi P5 dan persepsi guru yang belum sama, serta tidak dimilikinya panduan atau modul P5 menjadikan tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk segera mengambil langkah strategis agar pelaksanaan P5 tepat langkah, tepat sasaran, dan tepat hasil. Berikut langkah-langkah aksi yang kami lakukan. Yang pertama, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan dengan membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sosialisasi ke Dewan Guru sekaligus merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Dilanjutkan dengan menyusun modul proyek profil pelajar Pancasila oleh tim fasilitator. Berikut alur aktivitas proyek P5 pada tema kearifan lokal melalui belajari, bekali, pilih-pilih pakai, wujudkan, dan refleksikan. Tahap pertama, bekali. Dengan melakukan pembekalan pengetahuan kearifan lokal dan tradisi secara klasikal melalui tim teaching, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup terhadap tema atau topik yang sedang diisukan. Selanjutnya, peserta didik dibimbing oleh guru dalam memahami pengertian kearifan lokal dan pengertian tradisi, dirangkai dengan pemberian pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk melakukan brainstorming. Selanjutnya, secara berkelompok, mereka menganalisis sebuah artikel dan melakukan refleksi dengan peta pikiran. Observasi lapangan dengan kunjungan dan dialog. Pada sesi selanjutnya, peserta didik bersama guru pendamping melakukan observasi lapangan untuk melihat dan mendengar secara langsung bagaimana kearifan lokal dan tradisi masyarakat Gresik yang dikenal dengan Giri Kedaton di masa lampau dalam bermasyarakat dan menyebarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya, mengumpulkan hasil observasi dan menganalisisnya. Tentunya, sebelum pelaksanaan observasi lapangan ini, peserta didik telah dibekali oleh guru pendamping pengetahuan dan lembar kerja sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pada sesi ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis temuan dan melakukan diskusi interaktif dengan narasumber sebagai bahan untuk membuat esai dan bahan presentasi. Setelah kegiatan observasi lapangan dilakukan asesmen dengan menggunakan lembar asesmen refleksi diri pada modul sebagai berikut. 2. Tahap pilih-pilih pakai pada rencana aksi nyata. Pada tahap ini, peserta didik mulai membuat perencanaan aksi nyata yang dilakukan dengan cara membuat rencana model hasil karya dari tradisi masyarakat Gresik yang dipilih, serta melakukan kampanye untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan sebelum memamerkan hasil karyanya yang dibuat. Selanjutnya, realisasi aksi nyata. Pada sesi ini, peserta didik membuat damar kurung sebagai tradisi masyarakat Gresik dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memilih aksi nyata lain sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Misalnya, ada yang membuat vlog, poster, karya tulis, cerita damar kurung, dan menari damar kurung. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi peserta didik dapat terwujud untuk mewujudkan student well-being.
3. Tahap wujudkan melalui kampanye aksi nyata. Pada tahap ini, peserta didik mewujudkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui hasil aksi nyata dengan melakukan presentasi visual dimulai dari presentasi berpasangan dan dilanjutkan dengan eksibisi damar urung. Selanjutnya, perayaan hasil belajar. Untuk memberikan apresiasi atas hasil belajar siswa dan untuk melestarikan tradisi kearifan lokal Kabupaten Gresik, maka perwakilan siswa terbaik pada masing-masing kelas diberikan kesempatan untuk menunjukkan karya mereka dan mempresentasikan cerita damar kurung yang telah mereka buat. Kegiatan aksi nyata ini dinilai menggunakan lembar asesmen sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah bersama tim P5, guru, dan refleksi bersama peserta didik. Kegiatan ini dinilai menggunakan asesmen sebagai berikut. Saya Nabila. Setelah saya melaksanakan P5 ini, saya belajar banyak hal tentang kebudayaan masyarakat Gresik di masa lampau. Selain itu, saya juga belajar tentang berkolaborasi dengan teman-teman sebaya saya, dan saya juga diberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuan pada diri saya, sehingga hal ini membuat saya menjadi siswa yang lebih kreatif, mandiri, dan gemar bergotong royong.